Ganjar Pranowo ini pada situasi yang tidak menguntungkan dirinya. Dia bagian dari PDIP. PDIP dari jauh-jauh hari mengatakan bahwa pencapresan itu adalah hak eksklusif dari Ketua Umum PDIP. Politik harus memberikan kesempatan kepada semua orang untuk bersaing secara fair, secara baik. Nah, sayangnya Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitutions belum memberikan kesempatan yang sama untuk bersaing. Jangan-jangan mereka juga punya favoritism. Begitu dilihat Ganjar tidak bisa nyalon, kalau seandainya tidak didukung oleh PDIP dan partai lain enggan meminjamkan kendaraannya, barulah kemudian MK tergerak untuk mengabulkan permohonan ini. Allahu Akbar, kalau begitu MK menjadi alat politik. Tapi nggak apa-apa, anggap saja itu kesadaran yang terlambat ya. Lebih baik kita berubah untuk kebenaran daripada berubah untuk kesalahan. Jadi saya sepakat dengan demokrasi harus dibangun, salah satunya adalah dengan menolkan presidensial threshold. Isu ini udah masuk sampai ke taraf pembicaraan anak-anak milenials bahwa Indonesia gagal karena pakai presidensial threshold. Bagi mereka, ngapain sih kayak presidensial threshold? Mereka ingin kompetisi fair. Jadi jangan ada barrier to entry. Nah, presidensial threshold itu ada barrier to entry. Dan itu buruk bagi kekuasaan pemilih muda ini atau calon pemilih baru di 2024 yang menghendaki presidensial threshold itu nol. Lius Sungharisma sepakat MK dibubarkan jika tolak gugatan DPD RI soal presidensial threshold. Dilansir dari Ermo, sudah tepat Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti menyebut lebih baik Mahkamah Konstitusi dibubarkan saja jika menolak gugatan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold yang dilayangkan DPD RI sebagai lembaga tinggi negara. Dukungan pada Lanyala salah satunya datang dari Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi Komtak Lius Sungharisma. Menurutnya, alasan pembubaran MK sebagaimana yang dinyatakan Lanyala itu sangat logis. DPD itu adalah lembaga tinggi negara yang berisi para senator yang mewakili seluruh wilayah Indonesia. Jika gugatan lembaga setingkat DPD saja tidak digubris MK, apalagi gugatan dari rakyat biasa. Kata Lius, Selasa tanggal 7 Juni. Jadi untuk apa ada MK? Baguslah kalau dibubarkan saja, katanya. Kalau ini pilpres percis kayak kemarin-kemarin, Ya. 2024 dengan presiden threshold 20%, apalagi gunanya kita pilpres? Saya lihat nggak ada manfaatnya. Hasilnya pasti akan sama mengecewakan. Oligarki berkuasa sangat kuat dan lebih sakti, lebih kuat, lebih sadis lagi 2024 kepemimpinan ini karena hasil rekrutmen yang sesat. Dengan presiden threshold 20%, orang-orang baik, orang-orang yang dikehendaki rakyat nggak ada kesempatan tampil. Ini sebetulnya yang harus kita perjuangkan, kita suarakan. Adapun alasan Lanyala meminta presidensial threshold yang kini berlaku 20% setelah melihat kondisi pemerintahan Indonesia saat ini yang dikuasai oligarki ekonomi dan oligarki politik. Menurut Lanyala, oligarki ekonomi dan oligarki politik adalah musuh bersama bangsa Indonesia hari ini. Karena itulah DPD RI mengajukan judicial review ke MK agar Undang-Undang Pemilu, khususnya menyangkut pasal 222 yang mengatur soal presidensial threshold diubah atau dihapus. Sebab pasal itulah yang menjadi penyebab lahirnya oligarki di negeri ini. Dan oligarki itu harus diakhiri, tegas Lanyala. Sebelumnya, Ketua DPD RI Lanyala menyatakan, pihaknya akan memperjuangkan penghapusan ambang batas 20%, lantaran hal itu merupakan ketidakbenaran dan ketidakadilan. Kita harus punya satu keyakinan akan menang di MK dan pasal 222 dicabut oleh MK. Saya tidak mau berandai-andai jika ditolak, karena artinya dia sengaja menghancurkan Indonesia, ujar Lanyala.
saat menerima audiensi puluhan aktivis yang tergabung dalam Presidium Aksi Selamatkan Indonesia di Gedung B Nusantara 3, Jumat tanggal 20 Mei tahun 2022. Kalau ditolak itu menjadi trigger munculnya people power. Tugas rakyat memperjuangkan semua ini, sambung dia. Bahwa presidensial threshold inilah menjadi penyebab terjadinya polarisasi atau perpecahan bangsa ini saat pemilihan presiden. Karena faktanya dalam 2 kali pilpres kita hanya mampu menghasilkan 2 pasang calon akibat pembatasan tersebut. Sehingga anak bangsa ini dihadapkan hanya pada 2 pilihan. Padahal banyak putra-putri terbaik bangsa yang seharusnya memperoleh kesempatan ikut menawarkan gagasan dan pikirannya dalam mengkontestasi pemilihan pemimpin nasional sesuai dengan hak dasar untuk memilih dan dipilih, sehingga Indonesia ke depan lebih baik dan lebih demokratis. Lius pun sepakat dengan cara pandang Lanyala, bahwa Indonesia hari ini memang tersandera oleh kepentingan oligarki baik itu secara ekonomi maupun politik. Persoalan bangsa saat ini bukanlah soal pemerintah atau presiden, tetapi lebih karena adanya kelompok yang menyandera kekuasaan untuk berpihak dan memihak kepentingan mereka, yaitu oligarki ekonomi dan oligarki politik, katanya. Lanjutnya, saat ini nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti keadilan sosial dan gotong royong sudah hampir punah. Semua itu lebih disebabkan oleh kekuasaan pemerintah yang tunduk pada oligarki. Jadi, selain kita harus mendesak MK agar presidensial threshold 20% dihapus, kita juga harus menyadarkan rakyat akan bahayanya oligarki ini, tandasnya. Ambang batas pencalonan pemimpin atau threshold merupakan sumber korupsi terbesar di Indonesia. Threshold pula yang membuat demokrasi Indonesia melenceng ke demokrasi kriminal. Begitu tegas tokoh senior, Rizal Ramli, lewat akun Twitter pribadinya, Senin tanggal 6 Juni. Sumber korupsi paling besar di Indonesia adalah threshold ambang batas 20%, ujarnya. Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak pernah mengatur keberadaan ambang batas pencalonan tersebut. Tapi oleh Mahkamah Konstitusi (MK), sistem yang menjadi basis dari demokrasi kriminal itu dipertahankan. Semakin parah sudah jadi mahkamah keluarga. Ini merupakan pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Karena undang-undang kita mengatakan siapapun boleh jadi presiden. Karena presidensial threshold tetap dipertahankan 20%. Maka yang memegang kunci ya hanya orang-orang itu saja, tidak lebih dari Megawati, Jokowi, Surya Paloh, kemudian Prabowo Subianto, mungkin juga Yusuf Kala, mungkin juga SBY tambahannya. 6 orang ini saja yang akan menjadi king atau queen maker dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi seolah-olah urusan capres ini hanyalah urusan 6 orang ini saja. Nah, itu tidak demokratis.